President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai ucapan mundur Trump dan anti klimaks antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Marsyanda Aulia Purnomo Putri, NPM 10080819282, dan juga ada rekan saya Jewel Mardatila dengan NPM 10080019251, dan juga ada Viana Dian Pramesti dengan NPM 10080019005. Kali ini saya akan menjelaskan tentang negara yang terlibat antara Amerika Serikat dengan Iran. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membawa kebijakan baru terkait isu nuklir Iran. Pada 8 Mei 2018, Amerika Serikat secara resmi menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir dan memutuskan untuk kembali menerapkan sanksi terhadap Iran. Terlihat dalam fenomena ini tuh adalah fenomena negara antara Amerika Serikat dengan Iran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif komunikasi yang digunakan. Yang pertama itu adalah perspektif diplomatik. Perspektif diplomatik ini adalah komunikasi internasional yang digunakan oleh pejabat resmi negara dengan tujuan untuk mengubah kondisi hubungan negara, diantaranya untuk ketegangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan erat dengan politik internasional. Yang keduanya adalah perspektif jurnalistik. Perspektif jurnalistik ini adalah dapat diartikan sebagai kajian dari berbagai macam interaksi dalam komunikasi internasional yang menggunakan media massa. Perspektif ini cenderung memfokuskan atensinya pada isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi dengan memanfaatkan media massa. Yang ketiga ada perspektif propagandistik. Perspektif propagandistik ini adalah perspektif komunikasi internasional yang memiliki tujuan tertentu, yaitu menanamkan gagasan atau pemikiran tertentu kepada masyarakat negara lain atau masyarakat secara global. Pada perspektif ini, propagandanya dilakukan untuk mengarahkan opini publik yang kepentingan ataupun tujuan pihak tertentu dan juga memiliki korelasi dengan perspektif jurnalistik, karena propaganda antara perspektif propagandistik dan perspektif jurnalistik ini biasanya melalui penggunaan media massa. Yang keempat adalah perspektif hubungan internasional. Menurut Suwardi Wiratmaja, hubungan internasional adalah segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, bertindak, dan cara berpikir. Maka dapat diartikan bahwa komunikasi internasional dalam perspektif hubungan internasional cenderung berfokus kepada kepentingan-kepentingan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan kekuatan negaranya. Perspektif kulturalistik. Perspektif kulturalistik ini menggunakan media seni budaya dalam komunikasi internasional dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian antar bangsa dan negara. Yang keenam ada perspektif bisnis. Menurut Rusidin, bisnis memiliki beberapa cakupan, salah satunya bisnis yang cakupannya internasional. Menurut para ahli, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara, yang mencakup perdagangan, pariwisata, transportasi, dan sebagainya. Namun
Dapat dikatakan bahwa perspektif bisnis ini adalah komunikasi internasional yang memandang komunikasi internasional terkait pengembangan ekonomi negara-negara yang terlibat. Dalam topik yang kami angkat yaitu ucapan mundur Trump dan anti klimaks antara Amerika Serikat dan Iran, terdapat dua isu yang diangkat. Ada isu eksplisit dan juga isu implisit, di mana isu eksplisit adalah isu utama yang tersurat, sedangkan isu tambahan atau implisit adalah isu yang tersirat. Di sini dalam topik kami menganalisis bahwa isu utama dalam topik berita yang kami angkat adalah ucapan mundurnya Trump dari konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tetapi setelah kami analisis dari berbagai macam berita dan sumber, banyak sekali isu-isu yang kemudian diangkat tetapi tidak berhubungan dengan isu utama yang ingin disampaikan oleh Donald Trump sendiri. Misalnya, ada pula media yang mengangkat isu mengenai analisis kekuatan militer Amerika Serikat dan juga Iran. Terus ada pula yang menghubungkan dengan sejarah historis antara kedua negara. Padahal di sini isu utama yang ingin disampaikan adalah mundurnya Trump dari konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan juga Iran. Sebagaimana yang telah diberikan materinya oleh Ibu Yuris, di mana teknik komunikasi internasional terdapat 6 teknik. Yang pertama ada teknik retorika, teknik kampanye, teknik keprotokolan, teknik negosiasi, dan teknik spionase serta penyebaran informasi. Berdasarkan analisis kami, sebagai tim penulis, kami menganalisis bahwa dalam isu ucapan mundur Trump dan anti klimaks AS dan Iran, baik Amerika maupun Iran menggunakan teknik komunikasi retorika, di mana hal ini dilihat dari komunikator yang menyampaikan isi pesannya, yaitu Presiden Donald Trump sendiri sebagai pejabat resmi dan juga pimpinan agung dari Iran. Kami menganalisis bahwa teknik komunikasi yang digunakan dalam isu ini adalah teknik retorika. Retorika ini adalah teknik komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi massa serta menyampaikan ide atau pemikiran agar dapat diterima oleh halayak. Nah, di sini juga kami mendapatkan bahwa Donald Trump sendiri selaku Presiden Amerika Serikat mengatakan gagasannya dengan secara eksplisit, di mana ia ingin mengemukakan gagasan bahwa perdamaian itu ingin diciptakan oleh Amerika Serikat, serta Amerika Serikat sendiri tidak mengambil tindakan tegas berupa agresi militer untuk membalas kembali Iran. Mereka lebih memilih untuk menggunakan sanksi ekonomi kepada Iran sehingga mereka menghindari agresi militer sebagaimana keinginan mereka, yaitu menghindari peperangan. Kali ini saya akan menjelaskan saran dan kritik kepada negara yang terlibat. Di sini kami dapat memberikan saran kepada kedua negara untuk bertemu dalam suatu konferensi yang bertujuan untuk membuat kesepakatan yang menghasilkan win-win solution. Tentunya ini menjadikan pedoman bagi kedua negara tersebut. Di sini kami berharap Iran jauh lebih transparan dalam bidang nuklir yang selama ini menjadi perselisihan kedua negara tersebut. Dan kami berharap Amerika bersedia untuk mengurangi bahkan menghentikan dukungannya kepada Israel. Dari konferensi ini, diharapkan kedua negara dapat menemukan jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak manapun, maupun kepada negara yang lainnya secara global. Di sini juga diperlukan adanya penertiban negara lainnya yang berselisih oleh PBB agar tidak terjadi kerusuhan bagi negara lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sikap Indonesia dalam menghadapi isu internasional. Menurut saya, sikap yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah untuk tetap berpegang teguh pada nilai kemanusiaan, serta tetap berada di dalam posisi yang netral agar tidak terpengaruh oleh salah satu negara.
dan tentunya sebagai negara muslim terbesar di dunia sekaligus sebagai negara yang demokratis yang berprinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia ini sebaiknya lebih memerankan diri. Dalam artian Indonesia ini lebih menjadi sosok penengah karena Indonesia ini dikenal juga akrab dengan Iran dan Amerika. Hal yang dapat dilakukan ini contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua MPR Indonesia yang waktu itu menyampaikan bela sungkawa terhadap meninggalnya Qasem Soleimani yang dihormati oleh masyarakat Iran sekaligus berduka atas peluncuran rudal Iran yang melukai tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.